La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Randy Saputra, hari ini ada di Masjid Fathahillah, Tanah Abang Blok B. Nah, masjid yang benar begini, habis sholat makan, ya. Jadi masjid makan-makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Umat ini hatinya tenang kalau dikasih makan dulu perutnya. Makanya ini saya senang banget ada ngelihat begini. Ini bukti pedagang Tanah Abang, pedagang muslim yang kemudian support sama dakwah, ya. Makanya teman-teman juga pro sama bisnisnya teman-teman Tanah Abang, ya. Pro belanja ke sini, pilih pengusaha muslim, pedagang muslim, karena begini-begini nih. Jadi makanan, jadi nasi bungkus top, ya. Dukung terus Masjid Fathahillah. Ini ada nomor rekening Masjid Fathahillah, silakan yang mau dukung program ini bisa transfer ke rekening di bawah ini. Saya Randy Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatu iman jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga di hari Allah muliakan Yaumul Jumat bertepatan juga dengan bulan Sya'ban. Semoga Allah tambahkan keberkahan kepada jamaah sekalian. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah keluarganya, dan semoga kelak kita semua diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau setiap Ramadan datang menghampiri kita, insyaallah selama umur kita ada, berarti itu sesuatu yang biasa. Tetapi yang luar biasa, bagaimana kalau masing-masing di antara kita mampu mewujudkan Ramadan dalam diri kita untuk sepenuh bulan, untuk setiap bulan. Dari kita menjadi hambanya Allah Jalla wa'ala yang mengilmui Ramadan untuk 12 bulan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Para ulama salaf, di antaranya Mu'alla bin Al-Fadl di dalam kitab Lataiful Ma'arif, para salaf mengatakan mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala 11 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, terus menerus berdoa agar Allah berikan kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan mereka 11 bulan setelah Idul Fitri juga berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mengkhususkan doa mereka agar seluruh amal saleh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, bagaimana meramadankan diri dalam 12 bulan? Ana singkat dengan 3 poin atau 3 huruf. Huruf yang pertama atau 3 huruf waw. Huruf waw yang pertama, agar kita bisa menjadikan diri kita meramadankan di 12 bulan, maka perlu yang pertama adanya wasilah. Ini huruf yang pertama, wasilah. Apa itu wasilah, ikhwatu iman? Wasilah mencari pelantara. Dengan apa sepakat para ulama yang dikatakan al-wasilah, maknanya di sini adalah wasilah dengan amal saleh di bulan Sya'ban. Dan disepakat para ulama, bahkan hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul, berwasilah dengan amal saleh kepada Allah Jalla wa ala di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi ikhwatu iman, wallahu taala alam, anak tidak menemukan hadis yang menjelaskan bahwa catatan amal kita ditutup bulan Sya'ban. Anak tidak menemukan hadisnya itu. Ya, kalau amal kita diangkat kepada Allah Jalla wa ala terus menerus, atau hanya diangkat di bulan Sya'ban, na'am. Tetapi kalau dikatakan ditutup di bulan Sya'ban, itu tidak menemukan hadisnya. Kenapa? Karena perintah kita kepada Allah Jalla wa ala untuk beramal saleh sampai setiap kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ditutup sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena amal saleh kita bagian daripada wasilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi katakan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, bulan yang terhimpit antara Rajab dan Ramadan. Kenapa ikhwatu iman? Di bulan Sya'ban banyak orang yang istirahat sementara beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Ada yang istirahat pengajian. Kenapa istirahat bulan Sya'ban? Jawabannya istirahat dulu, mau masih ke Ramadan.
Padahal Nabi justru di bulan Syaban meningkatkan kualitas ibadahnya sebagai tawassul. Bahkan wali'adzubillah ada orang bersantai-santai di bulan Syaban. Ustaz, ana berhenti baca Quran dulu di bulan Syaban. Kenapa? Nanti lanjut Ramadan. Ada lagi yang bilang, ana sekarang istirahat dulu, nggak sholat tahajud di bulan Syaban. Nanti kita hajar di bulan Ramadan. Bahkan ini sudah menjadi suatu olok-olokan dalam agama dan ini terlarang. Justru di bulan Syaban ini, ikhwatu iman, Nabi dan para sahabat yang mulia bertawasul kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sekali lagi sebaik-baiknya tawasul kepada Allah Jalla wa'ala dengan amal soleh. Perbanyak ibadah sunnah di bulan Syaban. Bukan berhenti pengajian walaupun sementara, berhenti baca Quran, berhenti bersedekah, berhenti silaturahim, berhenti salat berjamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wow, yang pertama tawassul. Dan kedua, tawassul yang paling baik adalah tawassul yang datang dari Nabi SAW. Kenapa? Karena wa khairul hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baiknya petunjuk dalam beramal adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi mengisi bulan Syaban? Itu sebaik-baiknya petunjuk di dalam beribadah. Bagaimana Nabi membaca Qur'annya di bulan Syaban? Bagaimana Nabi puasa sunnahnya di bulan Syaban? Bagaimana Nabi bersedekahnya di bulan Syaban? Itu semua tawasul kita harus tawasul berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wow, yang kedua adalah waktu. Sebanyak apapun ikhwan ilmu antum, tetapi ketika masuk pada waktunya untuk beramal, kemudian tidak meluangkan waktu untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka tidak ada faedahnya sedikit pun ilmu kita sebanyak apapun tanpa meluangkan waktu untuk mengamalkan ilmu itu. Maka rumusan para ulama, kalau mau beribadah, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Jangan menunggu waktu sempat, tapi sempatkan waktu untuk ibadah. Banyak orang-orang yang berkata, ana tidak punya waktu. Itu masalahnya karena antum tidak mau meluangkan waktu. Bahkan ada seorang pengusaha bilang kepada ana kalau rapat apapun bisa Ustadz. Bahkan makan siang bersama teman-teman bisa Ustadz. Tapi satu yang ana gak pernah bisa, baca Quran tuh gak pernah bisa. Setiap mau baca Quran tiba-tiba datang atasan, yuk Pak jalan sebentar, yuk Pak makan dan lain sebagainya. Selalu tidak ada waktu. Masalahnya bukan tidak ada waktu, tetapi dia tidak meluangkan waktu. Sekali lagi, kalau ingin meramadankan diri dalam 11 bulan, rumus yang kedua, maka luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Bayangkan ikhwatu iman, di bulan Ramadan ada sekian ratus orang yang duduk di masjid membaca Quran, tapi kadang ada nun di pojok sana, nun di pojok sana, nun di pojok sana, orang tidur dengan lelap. Bangun tidur dia buka HP, ternyata ada waktu untuk buka HP. Bahkan HP-nya dibawa ke kamar mandi sambil buang air besar juga pun ada waktu untuk buka HP. Tetapi hanya daqiqah, sebentar saja di masjid untuk ikut membaca Quran bersama orang-orang yang membaca Quran. Tidak punya waktu. Lagi-lagi jawabannya, saya tidak punya waktu. Masalahnya betul, jawaban seperti itu adalah alasan yang diada-ada. Karena semua kita pasti punya waktu yang sama. Kuncinya adalah sekali lagi, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Ada yang menarik hadis Nabi SAW tentang solat malam.
Ternyata waktu solat malam dibagi 3 oleh para ulama. Di awal waktu, pertengahan waktu, akhir malam. Ini maknanya bagian daripada rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang gak bisa solat tahajud di pertengahan malam, bisa di awal malam. Ada orang yang gak punya waktu di tengah malam, awal malam, bisa melaksanakan solat tahajud di akhir malam. Yang penting tadi, luangkan waktu. Tapi kalau awal gak bisa, tengah gak bisa, akhir malam gak bisa, munafik besar. Kenapa dikatakan munafik besar? Karena untuk yang lainnya ternyata bisa, makan bisa, tidur bisa, nonton TV bisa, bercengkrama dengan istrinya bisa. Kenapa untuk 3 waktu ini gak bisa? Supaya mencapai hamba Allah yang sempurna di bulan Ramadan, bahkan bisa menjadikan 12 bulan seluruhnya Ramadan, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Wow, yang terakhir, yang ketiga, wujud. Wujud maknanya terlihat. Zahirnya orang yang puasa Ramadan, zahirnya orang yang sedekah, zahirnya orang yang beramal saleh, wujud sebagai hablum minallah dan wujud sebagai hablum minan nas, baik di sisi Allah dan baik di mata manusia. Kalau bulan Ramadan soleh semua, alhamdulillah. Coba lihat nanti setelah Ramadan, moga-moga bisa istiqomah, tetap soleh. Anak kasih contoh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau tinggal di rumah susun lantai ke-20. Begitu menempati rumah susun Hasan Al-Basri, mau tidur malam, tiba-tiba dari lantai atas rumah beliau, dari kamar itu menetes air sedikit demi sedikit. Akhirnya Hasan Al-Basri mengambil ember, ditaruh ember untuk menampung air. Dan setiap jam 1 dini hari ember tersebut penuh. Kemudian Hasan Al-Basri membuang airnya, kemudian ditaruh lagi di tempat semula. Dan itu setiap malam, setiap jam 1 dini hari, beliau Hasan Al-Basri membuang air yang netes dari kamar atas punya orang, kemudian dibuang jam 1 dini hari, terus menerus seperti itu. Dan lama-lama air semakin deras. Semakin deras, kemudian tercium oleh Hasan Al-Basri, ternyata air itu dipastikan datang dari WC, ya, rumah lantai 21. Jadi dari kamar mandinya netes ke kamar tidurnya Hasan Al-Basri. Dan yang membuat dia punya kerjaan setiap jam 1 malam itu keluar membuang air tersebut karena penuh. Suatu hari Hasan Al-Basri sakit. Ditengoklah oleh jironnya, tetangganya yang ada di lantai 19, termasuk yang ada di lantai 21. Begitu masuk kamar Hasan Al-Basri, betapa terkejutnya dia melihat persis dari hamam, dari kamar mandinya, dia menetes air dengan deras, dan di bawahnya ternyata ada ember besar yang ditampung oleh Hasan Al-Basri. Dia tertunduk malu. Lalu dia bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, kenapa Anda tidak memberitahukan kami? Dari kamar WC kami menetes air ke kamar tidur Anda." Hasan Al-Basri tidak menjawab, cuma tersenyum saja sambil menunduk. Sampai 3 kali ditanya, "Kenapa tidak ngasih tahu? Biar aku perbaiki." Karena Hasan Al-Basri tidak mau jawab, lantas orang tersebut bertanya lagi, "Oke, pengen tahu sudah berapa lama air dari kamar mandi saya menetes ke kamar Anda, wahai Tuan Imam?" Lagi-lagi Hasan Al-Basri tidak menjawab. Terus ditanya dengan suara yang lihir, suara yang pelan, suara yang halus. Hasan Al-Basri menjawab, "Belum lama saudaraku, baru 20 tahun. Kata Hasan Al-Basri, belum lama, baru 20 tahun. "Wahai Tuan, kenapa tidak ngasih tahu kami?" Dijawab oleh Hasan Al-Basri, "Aku tidak, karena aku teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Man kana yu'minu billah
wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Aku takut kalau Anda tersinggung dengan kata-kata kami, maka aku lebih memilih bersabar dan menghormati Anda. Walaupun setiap jam 1 dini hari harus membuang air dan aku terjaga tidak bisa tidur sampai subuh. 20 tahun. Bagaimana kita bisa gak menjadikan orang yang sabar di 11 bulan selain Ramadan? Mungkin Ramadan bisa. Antrian dapat makanan berbuka masih sabar. Bagaimana 11 bulan setelah Ramadan? Maka harus ada wujud usaha yang nyata. Orang-orang yang beribadah apapun amal solehnya, wujud semakin baik hablum minallahnya dan semakin baik hablum minanasnya. Tanamkan kesabaran yang luar biasa, karena sabar yang luar biasa dan saling menghormati terhadap tetangga sahabat kita bagian daripada iman yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu sekali lagi insyaallah buah daripada amal soleh yang kita usahakan, apalagi sebulan penuh di bulan Ramadan. Moga-moga 11 bulan berikutnya menjelma seperti Hasan Basri yang menjadi teladan kepada tetangganya. Bahkan kata beliau, tetangga tersebut bukan seorang muslim, bahkan tetangganya adalah seorang Nasrani. Dengan Nasrani pun begitu menghormatinya, bagaimana dengan saudara kita yang seakidah dan seagama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zaki amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Rabbul Alamin Allah Jalla wa'ala, sebagaimana mereka para salafus soleh berdoa kepada Allah. Moga-moga badan kita disehatkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga sampai kepada Ramadan yang kita damba-dambakan. Dan moga-moga Ramadan juga menghampiri kita, Ramadan yang membawa berkah, berkah secara iklimnya, berkah secara cuacanya dan lain sebagainya, sehingga kita juga betah ya beribadah di bulan Ramadan, tentunya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna li Ramadan wa balligh Ramadan lana wa tasallimhu lana mutaqabbala. Rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا توفنا مسلما اللهم يا ربنا توفنا مسلما اللهم يا ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.